Banyak orang pasti setuju bahwasannya perang salib adalah konflik militer yang sangat mengerikan. Selain itu, konflik ini berlangsung dalam waktu yang tak singkat. Bayangkan saja, konflik yang melibatkan pasukan Kristen dari Eropa Barat dan pasukan Muslim dari Timur Tengah ini dimulai pada akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13. Di sisi lain, konflik ini bisa terjadi karena berbagai alasan yang bisa dibilang sangatlah kompleks. Kemudian, tujuan utama dari perang salib, khususnya perang salib pertama, adalah untuk merebut kembali kota suci Yerusalem dan wilayah di sekitarnya yang dikenal sebagai tanah suci dari kekuasaan Muslim. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan perang salib semakin berkembang dan mencakup berbagai hal, mulai dari politik, ekonomi, hingga agama. Terlepas dari itu semua, dalam beberapa catatan terdapat hal menarik yang menyatakan ramalan kiamat adalah salah satu penyebab atau alasan terjadinya perang salib. Apakah benar? Sederhananya, ramalan akan terjadinya kiamat bukanlah penyebab terjadinya perang salib, tetapi menurut para sejarawan, ini merupakan salah satu faktor yang mendorong semangat religius umat Kristen Eropa dalam perang salib, khususnya pada perang salib pertama. Semua ini bermula sekitar abad ke-10, yang dimana sebagian umat Kristen Eropa mulai menganggap bahwa tahun 1000 Masehi adalah waktu tibanya kiamat. Ini termasuk sebuah keyakinan yang muncul berkat tafsir dari kitab Wahyu dalam Alkitab. Singkat cerita, ketika tahun 1000 lewat tanpa adanya kiamat atau kejadian besar apapun, sebagian umat Kristen memperkirakan bahwa kiamat akan terjadi setelah 1000 tahun kebangkitan Yesus Kristus. Penting untuk dicatat, mereka menghitung dari masa kebangkitan Yesus, bukan kelahirannya. Itu berarti sekitar tahun 1033. Waktu kembali berlalu dengan cepat. Tahun 1033 telah terlewati dan lagi-lagi tidak terjadi kiamat. Pada akhirnya, ramalan kiamat mulai tidak dipikirkan oleh umat Kristen. Meski begitu, tetap ada sebagian umat yang terus memikirkan dan meyakini bahwa akhir zaman akan terjadi pada kebangkitan Yesus Kristus kedua, yang tentunya tidak diketahui oleh siapapun kapan datangnya. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menggelar pertemuan besar-besaran di Perancis. Lalu di hadapan para bangsawan dan rakyat, ia menyerukan perang suci atau perang salib untuk merebut kembali Yerusalem dan sekitarnya dari kekuasaan Muslim. Sang Paus juga menjanjikan bahwa siapapun yang ikut berperang akan diampuni dosanya dan mendapat tempat di surga. Sebenarnya tidak ada catatan sejarah yang menyatakan dengan tegas bahwa sang Paus mengaitkan hari kiamat dengan perang ini, termasuk dijadikan faktor pendorong semangat umat Kristen untuk berperang. Namun beberapa sejarawan berpendapat bahwa isu kiamat atau ramalan akan datangnya kiamat memang digunakan untuk memperkuat semangat perang salib. Sederhananya, saat sang Paus menyerukan perang, seruannya berhasil menyentuh batin umat Kristen yang percaya bahwa tanah suci harus dibersihkan sebelum kedatangan atau kebangkitan Yesus Kristus yang kedua. Bahkan juga muncul kepercayaan merebut kembali Yerusalem adalah bagian dari rencana ilahi. Lalu sebagian umat Kristen percaya perang salib adalah persiapan untuk menghadapi perang besar menjelang akhir dunia. Selain itu, menurut para sejarawan, pemikiran-pemikiran ini hanya ada dalam benak rakyat biasa, jelata, dan pengkhotbah biasa, bukan dalam benak paus, bangsawan, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Bahkan dalam dokumen resmi gereja tidak pernah ada pembahasan yang mengaitkan hari kiamat dengan perang salib. Lalu terdapat catatan sejarah yang menjelaskan sebelum terjadinya perang salib terdapat pengkhotbah keliling yang selalu membakar semangat rakyat biasa hingga rakyat jelata. Nah, dalam khotbah-khotbahnya ia menggambarkan Yerusalem sebagai pusat dunia rohani dan menekankan pentingnya membebaskan Yerusalem sebelum datangnya hari kiamat. Rakyat yang mendengar khotbahnya tentu dengan mudah percaya akan kata-katanya, dan pada akhirnya kepercayaan ini bertahan dengan sangat lama serta diwariskan turun-temurun. Maka tak heran saat terjadinya perang salib, tak sedikit rakyat yang sangat yakin mereka harus ikut andil dalam merebut Yerusalem yang dianggap sebagai misi suci sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian terdapat catatan sejarah yang menjelaskan banyak rakyat yang menjual harta, meninggalkan keluarga, dan berjalan kaki ribuan kilometer hanya untuk ikut perang salib. Mereka sangat bersemangat. Selain itu, sebagian besar sejarawan era modern sepakat bahwa isu kiamat memang berhasil mempengaruhi mentalitas sebagian umat Kristen Eropa, terutama kalangan rakyat biasa,
dan rakyat jelata. Namun penting untuk diingat bahwa perang salib terjadi bukan karena ramalan kiamat dan mayoritas tentara semangat untuk berperang juga bukan karena ramalan kiamat.